untuk jenis kejadiannya, ya, kejadian kecelakaan. Di sini tidak menampilkan angka secara kuantitatif, tapi proporsi ya terhadap total kejadian. Jadi yang terbesar di sini adalah tabrakan depan-depan ya sebanyak 50%. Dan di sini depan belakang 20, yang lainnya merata 10% itu depan samping, samping-samping, dan laka tunggal. Nah, ini adalah contoh mitigasi ya berdasarkan jenis kejadian ya. Misalkan kalau di situ ada itu adalah tabrakan depan belakang, maka mitigasi yang harus dilakukan adalah seperti ini. Itu A itu adalah pemasangan rambu dan marka jalan secara kontinu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah pemasangan rambu khusus untuk menunjukkan arah pada tikungan atau rambu chevron. Ya. Yang ketiga adalah pelebaran persimpangan untuk menyediakan lajur belok kanan. Terus yang berikutnya adalah perbaikan konstruksi jalan agar tidak mendapat jalan yang berlubang dan merusak kemiringan normal jalan atau ambles. Terus yang kedua adalah menabrak pejalan kaki ya atau pesepeda. Ini adalah memasang rambu ya, mengurangi tingkat gangguan samping jalan yang dapat membahayakan arus lalu lintas ya, karena pejalan kaki maupun pesepeda ini salah satu hambatan samping ya. Terus penempatan penyediaan titik penyeberangan orang, penempatan penyediaan jalur pejalan kaki, dan penempatan penyediaan jalur sepeda. Penyeberangan orang ini bisa berupa sebuah kos dilengkapi dengan pelikan, yakni untuk pedestrian crossing traffic light ya, PCTL ya, pedestrian crossing traffic light. Atau yang paling aman itu adalah pakai jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ya. Terus untuk kecelakaan tunggal seperti ini ya notasinya. Di sini yang penanganannya adalah pemasangan rambu dan marka ya secara kontinu, realignment agar dapat harmonisasi antara alignment vertikal dan horizontal. Ya. Kalau alignment vertikal dan horizontal tidak harmonis ya, itu biasanya akan terjadi ini ya jarak pandang yang terbatas ya. Nah itu biasanya yang menjadi penyebab kejadian kecelakaan. Berikutnya adalah pelebaran jalan agar memenuhi lebar minimum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum jalan ya. Terus pemasangan reflektor pada tikungan dan persimpangan agar memberikan arahan positif bagi pengemudi kendaraan. Ya. Yang ya karena ini ya reflektornya sebenarnya ini ya. Ini mungkin kemungkinan kalau kejadian banyak yang terjadi gelap ya, itu harus sampai reflektor. Penonjolan marka pada posisi bahu jalan agar menyadarkan pengemudi berjalan terlalu tepi. Ya ini yang biasanya kalau orang kalau sudah kondisi lelah mengantuk ya kadang-kadang kita mengemudi itu tidak terasa kalau kita sudah terlalu minggir. Maka di beberapa khususnya di jalan tol yang sering dijumpai, karena yang banyak dijumpai bahu jalan itu ada di jalan tol ya. Makanya di jalan tol itu ada ini marka ya yang menonjol. Kalau istilah dalam ininya ada markanya itu adalah pita penggaduh ya. Pita penggaduh, karena begitu lewati pita penggaduh itu kita akan terasa dibangunkan ya. Kalau sudah merasa lelah atau mengantuk ya, kita merasa dibangunkan. Nah itu biasanya dipasang di daerah rawan-rawan kecelakaan dan di tikungan biasanya. Seperti itu. Namanya pita penggaduh. Kalau bahasa Indonesia, kalau istilah dalam bahasa asingnya itu adalah rumble strip. Ya. Terus berikutnya adalah pemasangan rambu khusus untuk menunjukkan arah pada tikungan atau chevron ya. Terus perbaikan konstruksi jalan agar tidak terdapat jalan yang berlubang dan merusak kemiringan normal jalan atau ambles. Terus berikutnya ada terdapatnya saluran drainase yang membahayakan lalu lintas jalan. Tabrakan samping-samping. Nah, tabrakan samping-samping ini mitigasinya adalah pemasangan rambu dan marka secara berkala, secara kontinu ya. Terus pemasangan rambu khusus untuk menunjukkan arah pada tikungan. Terus yang ketiga ini adalah perbaikan layout simpang untuk pengaturan konflik lalu lintas dan memberikan jarak pandang yang memadai bagi pengemudi lainnya khusus ya. Khusus karena kejadiannya tabrak samping-samping ya. Karena kejadian khusus tabrak samping-samping ini maka di sini ada mitigasi khusus ya. Karena sebagian besar tabrakan samping-samping ini kejadiannya adalah salah satunya di simpang. Ya. Terus penggunaan material warna pada garis tengah jalan, terus perbaikan konstruksi jalan agar tidak terdapat jalan yang berlubang,
dan merusak kemiringan jalan atau ambles. Berikutnya adalah tabrakan depan-depan ya. Tabrakan depan-depan, pemasangan rambu dan marka jalan itu sama seperti yang di atas juga, realignment agar dapat harmonisasi, ya. Oke. Terus karena salah satu penyebab ini ya tabrak depan-depan itu karena kondisi alignment jalan yang kurang bagus. Nah, kondisi alignment jalan yang kurang bagus itu memang disebabkan karena desainnya sendiri yang kurang bagus, alignment horizontalnya, atau bisa juga tidak serasi, tidak harmonis ya antara alignment vertikal dan horizontal. Nah, kalau tidak harmonis itu tadi disampaikan itu bisa berakibat terbatasnya atau terhalangnya jarak pandang. Ya. Nah, salah satu mitigasinya yang disebutkan di atas tadi itu adalah penyediaan rambu informasi ya, karena tidak harmonis itu tadi antara alignment horizontal dengan alignment vertikal. Terus berikutnya, yang poin 3 adalah pelebaran jalan agar memenuhi lebar minimum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum jalan. Terus yang keempat itu adalah penggunaan material berwarna pada garis tengah jalan. Yang kelima adalah pemasangan reflektor pada tikungan dan persimpangan agar memberikan arah yang positif bagi pengemudi kendaraan. Yang terakhir adalah perbaikan konstruksi jalan agar tidak terdapat jalan yang berlubang dan merusak kemiringan normal jalan atau ambles. Analisis black spot ya. Jadi ini untuk analisis black spot, laporan black spot di kasus black spot pada bagian jalan yang lurus dekat jembatan ya. Ini kasusnya. Jadi di sini akan dibangun jembatan baru ya. Yang ini jembatan lama, jembatan baru sebelah sini ya. Risiko tabrakan depan-depan. Ya. Nah ini lokasi sebuah jembatan baru dibangun beberapa tahun yang lalu di daerah pedesaan. Di samping jembatan yang sudah ada. Jalan raya diduplikasi sepanjang 400 meter. Jalan raya yang lama rata dan lurus. Jalan itu dulunya 2 lajur, jalan 2 arah. Namun dengan jembatan baru sekarang, jalan itu menjadi 2 lajur jalan 1 arah. Ya. Jadi ini dulunya 2 arah. Ya. Dulunya 2 arah, sana dan sini. Nah, tapi setelah ada jalan jembatan yang baru, dia hanya 1 arah ke arah sana. Ya. Arah ke sana. Yang ini adalah untuk arah ke sini saja. Kondisi perkerasan jalan biasa saja, ada beberapa lubang besar, kecepatan arus bebas sekitar 80 km per jam ketika kondisi lalu lintas memungkinkan. Lalu lintas arah ke barat, ya, arah ke barat, arah ke sana ya, arah ke kiri ya, arah ke barat, di jalan yang lama sekarang mempunyai 2 lajur untuk menyeberangi jembatan. Namun tidak ada rambu atau marka garis yang memperingatkan pengemudi bahwa selatan langsung kembali menjadi 2 lajur. Menjadi 2 lajur jalan 2 arah. Beberapa kendaraan di jalur kanan langsung melaju ke depan, langsung melaju ke dalam lalu lintas yang dari arah berlawanan ya maksudnya ini ya. Lajur ke dalam lalu lintas yang datang ya. Yang datang ini ada yang arah berlawanan ya. Jadi kalau ingin ke sana ini kadang langsung bablas, dia tidak tahu bahwa di sini itu lajur di sini itu untuk yang arah berlawanan. Ya, karena ini tadi informasinya. Ya, karena tidak ada rambu atau marka garis. Ya. Masalah kecelakaan berdasarkan informasi setempat dan masukan polisi, tabrakan berupa 1. Tabrakan depan-depan antara truk atau bus dan kendaraan kecil, khususnya sepeda motor di ujung timur dari bagian jalan raya baru. Ya. Berikutnya ada tindakan pencegahan yang disarankan dalam urutan prioritas 1. Mengurangi jalur ya dari arah barat sebelum bergabung dengan jalan 2 jalur 2 arah. Jadi gunakan garis marka di marka chevron ya, diagonal ya, marka chevron diagonal atau taper pada bagian yang berkurang menjadi 1 lajur. Yang kedua adalah pasang rambu peringatan jalan 2 arah minimal 2 pasang untuk pengendara atau pengemudi dari arah barat. Ini ada sebelum jalan ini sekarang terbagi menjadi 400 meter, pengemudi pengendara arah barat sekarang memiliki 2 lajur ya, untuk 1 arah pada bagian jalan tersebut ya. Namun
tidak ada rambu peringatan untuk mereka yang memberitahukan bahwa jalan kembali menjadi 2 lajur 2 arah ya. Jadi awalnya ini dua ke sana semua, tapi setelah di sini dia ke sana dan ke sana. Nah, ini yang sering menimbulkan tabrakan depan-depannya. Nah, ini adalah visualisasinya. Nah, ini ya. Ini yang tadi yang dari arah timur, ya, dari arah timur, ini akan masuk jembatan. Ini yang dari jembatan lama ya. Ini kalau tidak ada informasi apakah itu rambu atau marka, berbahaya ini. Ya. Nah, jadi ini jalan raya lama di atas jembatan lama, sekarang menjadi 2 lajur jalan satu arah. Pengemudi atau pengendara melihat tempat ini bagus untuk mendahului dengan kecepatan tinggi. Karena tempat ini salah satu dari sedikit bagian duplikasi jalan raya ini. Bagian ini juga lurus dan rata. Aksi mendahului berlanjut setelah jembatan, ya. Kondisi jalan juga mendorong pengemudi pengendara untuk menggunakan lajur kedua. Sisi lajur ini berisiko terjadi tabrakan depan-depan. Tidak ada rambu peringatan atau marka ya. Rambu pernah diaspal ini satu-satunya petunjuk ya bagi pengemudi atau pengendara agar tidak melaju lurus ke depan masuk ke jembatan lama. Terus tidak ada informasi bagi pengemudi atau pengendara di jembatan lama bahwa mereka akan kembali pada sistem jalan 2 lajur 2 arah. Nah, tabrakan depan-depan semacam ini sering terjadi, bisa berdampak serius, khususnya pada malam hari ya. Ini sering terjadi. Apalagi kalau dilihat kanan kiri tidak ada lampu PJU ya. Nah, ini sudah mantap, ini sering kali terjadi kecelakaan ya. Jalannya awalnya itu 4 lajur 2 arah, menyempit menjadi 2 lajur 2 arah ya. Nah, ini adalah mitigasinya ya. Sesudah marka garis yang tegas ya, sangat dianjurkan untuk pengendara atau pengemudi menuju ke arah timur yang lajurnya berkurang. Ya, jadi sebelum titik konflik, sebagai tambahan, pasang minimal 2 pasang rambu peringatan jalan 2 arah ya, untuk pengemudi atau pengendara dari arah barat. Ya, ini ya. Terus sepasang rambu dipasang sebelum berakhirnya jalan 2 arah terbagi dan sepasang rambu lagi 200 meter ke arah timur. Ya, ini rambunya. Ini adalah pemasangannya ya. Jadi ini adalah daun rambunya yang memanjang ini, sedangkan yang titik ini adalah tiang rambu. Ya, ini papan rambu, ini tiang rambu mengarah ke sana ya. Yang ini juga. Jadi di sini nanti dipasang dua sepasang rambu ya. Yang ini juga sama. Jadi ini diberi menghadap ke sana ya, menghadap ke sana untuk yang lajur sebelah sini. Nah, ini ada marka putus-putus ya, marka putus-putus. Nah, di sini nanti harapannya semuanya bergabung di sini. Ya, semua bergabung di sini yang dari 2 arah ini ya. Nah, ini bergabung di sini. Ini yang marka chevron yang tadi disampaikan, ini adalah yang namanya marka chevron ya, marka chevron. Jadi sesudah mitigasi di sini adalah marka garis yang tegas dibutuhkan untuk mengarahkan arus lalu lintas yang menuju ke arah timur kembali ke lajur tunggal di timur jembatan. Duplikasi rambu peringatan lalu lintas 2 arah ya, dibutuhkan untuk memperingatkan akan kondisi lalu lintas 2 arah. Ini ya, rambu 2 arah ya. Jadi ada panah ke atas, ada panah ke bawah. Ya, ini peringatan ya. Karena di sini adalah rambunya warna kuning. Jadi di sini ada peringatan, di sini juga ada peringatan. Oke, kita lanjut. Ini salah satu bentuk mitigasi ya. Nah, ini adalah contoh accident rate Indonesia ya, yang ada di manual kapasitas jalan Indonesia. Jadi terus yang pertama adalah angka kecelakaan ya. Saran yang berhubungan dengan keselamatan lalu lintas telah didasarkan pada studi statistik kecelakaan Indonesia yang dicatat dalam sistem 3L ya.
untuk tahun 1989 sampai 94. Didukung oleh tinjauan kepustakaan internasional mengenai dampak pada keselamatan lalu lintas akibat perubahan rencana geometrik dan tipe pengaturan lalu lintas. Karena data kecelakaan yang tersedia sangat sedikit saat studi ini dilakukan dan tingginya kecelakaan yang tidak dilaporkan, maka angka kecelakaan ya dalam tabel 521 di bawah ini harus dipandang sebagai laporan sementara. Ya, ini adalah perkiraan angka kecelakaan. Ya, ini satuannya adalah jumlah kecelakaan per juta kendaraan kilometer. Ya, jadi kalau yang jalan 2/2 undivided ya dengan lebarnya adalah 5 meter, ya carriage way-nya atau lebar badannya adalah 5 meter, perkiraan kecelakaannya adalah 2,33 kecelakaan per juta kendaraan kilometer. Ya. Untuk yang jalan sama 2 lajur 2 arah dengan lebar yang lebih besar lagi, yang lebih lebar lagi, yakni 6 meter, angkanya sedikit turun, yakni 2,05 kecelakaan per juta kendaraan kilometer. Yang untuk lebar 7 meter, itu angka kecelakaannya adalah 1,8 ya, 1,8 kecelakaan per juta kendaraan kilometer. Nah, untuk yang simpang ya, misalkan simpang tak bersinyal, ini angkanya adalah 0,6 kecelakaan per juta kendaraan datang. Yang dimaksud datang ini adalah kendaraan yang menuju titik simpang, titik simpul simpang ya, titik simpul simpang. Jadi kendaraan yang berasal dari lengan-lengan simpang menuju ke titik simpul simpang. Ya. Simpang bersinyal itu lebih kecil lagi. Ya. Itu angkanya adalah 0,43 karena di sini sudah ada pengaturan ada sinyal. Di bundaran ya, di sini dilaporkan lebih lebih kecil lagi. Ya, kita nggak tahu apakah benar di bundaran itu lebih kecil ya. Tapi yang pasti yang berpotensi macet memang di bundaran ya. Karena kalau di luar negeri mungkin masih bisa diatur ya, karena di sana itu tingkat disiplinnya sudah bagus, di mana pengendara itu memberi prioritas kepada kendaraan yang dari jalur utama ya. Artinya kalau dari sistem mengemudi kita ya dengan setir sebelah kanan ya, berarti kita harus mengasih prioritas pergerakan kepada kendaraan yang berada di sebelah kanan kita. Ya, kalau kita sedang masuk ke bundaran, kita harus melihat dulu ada kendaraan sebelah kanan kita apa enggak. Kalau ada, kita harus mengasih prioritas karena kalau kita mau masuk bundaran, kendaraan sebelah kanan kita itu sudah masuk sistem bundaran. Kita harus memberi prioritas kepada kendaraan tersebut untuk lewat dulu, baru kita bisa masuk. Karena kalau kita tetap paksakan masuk, ya nanti takutnya itu akan terjadi locking atau mengunci di bundaran itu. Ya, kalau bundaran sudah mengunci, biasanya macetnya akan panjang. Macetnya akan panjang. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah profil dari angka kecelakaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ini sumbernya dari Bapeda ya. Ini data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Ini adalah data, sebentar saya zoom aja biar kelihatan lebih jelas satu-satu. Nah, ini adalah korban ya, korban jiwa ya. Satuannya 2016 itu adalah 4.900 korban luka ringan ya. Yang ini ada 5.040 ya 2017. 2018 adalah 6,8 juta. 2019 adalah 7,259 juta, yang 2020 adalah 1,273 juta. Nah, ini turun ya, karena memang kenapa turun? Karena ada pandemi ya. Ini ada pandemi, adanya pandemi ini ikut menurunkan angka kecelakaan karena mobilitas dari masyarakat dilarang ya, dilarang. Terus ini juga ini adalah korban luka berat ya, luka berat. Nah di sini juga relatif turun, sama ya sebenarnya dengan 2020 dan 2019. Yang ini meninggal dunia ya, meninggal dunia
lumayan drastis dari 419 ke 57 ya. Terus ini jumlah kecelakaannya tadi sudah. Oh, ini yang tadi yang sudah, ini ke jumlah kecelakaannya ya. Ini juga turun drastis dari 5.900 menjadi 1.049 kejadian ya. Ya, jadi sekitar 20%-nya turunnya. Yang ini adalah pelanggaran ya. Kita coba zoom pelanggarannya seperti apa. Ini ada denda. Denda ini yang terbesar tahun 2019 ya, ada 13 miliar ya. 2020 masih di atas 1 miliar, tepatnya 2,28 miliar ya jumlah dendanya. Terus ini adalah kerugian material ya, karena kecelakaan juga ya. Terus di sini ada jumlah pelanggaran ya. 31 ya, 31.000 ya, 2018 yang besar. Ini mungkin 404.000 ini, kebanyakan dulu ini bisa jadi. Kok ininya besar sekali. Road sign ya, kita sudah belajar mengenai rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas bagian perlengkapan. Ini adalah salah satu alat yang bisa dijadikan untuk mitigasi ya. Mitigasi untuk mengurangi angka kecelakaan. Jadi ini merupakan bagian perlengkapan jalan yang berfungsi, yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai larangan, perintah, peringatan, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Untuk penggolongannya, itu ada rambu peringatan, ada rambu larangan, ada rambu perintah, dan ada rambu petunjuk. Nah, kita sudah belajar seminggu yang lalu ya. Terus untuk tiang rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dapat berupa 1 tiang tunggal. Ya, ini yang paling banyak ditemukan di jalan perkotaan atau jalan antar kota. Terus tiang huruf F ini biasanya untuk rambu penunjuk jalan ya kebanyakan. Dan banyak juga ditemu di jalan tol untuk penunjuk jalan keluar apa ya, menuju kemana. Nah, di situ ada F. Terus yang C adalah tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal. Kupu-kupu itu sebenarnya F yang tapi ditambahi lengan 1 ya, ditambahi lengan sebelahnya ya. Nah, itu jadinya ada dianggap sebagai tiang kupu-kupu. Terus yang D itu adalah tiang gawang atau gentry ya, dengan tiang ganda atau lebih. Tiang gawang atau portal ya. Nah, yang bentuknya seperti itu. Ya. Jadi tiangnya itu pada tepi-tepi jalan ya, dari tepi ke tepi jalan berbentuk portal ya. Terus rambu lalu lintas bagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat berupa lampu konvensional atau rambu-rambu lalu lintas elektronik ya. Sekarang ada ketambahan rambu lalu lintas elektronik ya. Di situ biasanya dilengkapi dengan lampu LED ya, lampu LED. Road markings ya, marka jalan. PM 34 tahun 2014 sudah kita sampaikan ya. Dan di situ juga diperbarui dengan PM 67 tahun 2018, di mana salah satunya perbaruannya itu adalah warna dari marka yang membagi arah pergerakan kendaraan. Kalau yang di jalan nasional warnanya kuning ya, putih di pinggir, marka putih di pinggir, yang warna kuning di tengah. Tapi yang untuk jalan lain ya, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, di situ semuanya baik yang di pinggir maupun yang di tengah warnanya adalah putih. Marka jalan itu sendiri adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, ya, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ya. Itu adalah pengertian dari marka atau road marking ya.
Traffic sinyal, alat pemberi isyarat lalu lintas ya. Jadi di traffic sinyal itu istilah yang baku untuk internasional. Kalau yang istilah Indonesia itu namanya APIL ya, alat pemberi isyarat lalu lintas. Nama yang populer di masyarakat lampu lalu lintas bangjo, tetetan. Nah itu bangjo kalau orang-orang di Jawa Tengah bangjo ya. Dasarnya itu ada PM49 tahun 2014 ya. Nanti Anda coba cari mau mempelajari bisa dicari sendiri PM49 tahun 2014. Di sini alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Ya. Ini adalah pengertian atau definisi dari alat memberi isyarat lalu lintas. Nah, berikutnya adalah suatu kebijakan ya dari pemerintah Indonesia dalam menekan angka kecelakaan, yakni Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK). Ya. Ini rentang waktunya adalah pelaksanaannya dari 2011 sampai 2025. Jadi keselamatan itu adalah atau merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi ya. Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, yang artinya dalam 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 sampai 3,1% dari PDB Indonesia, pendapatan domestik bruto ya. PDB itu adalah pendapatan domestik bruto Indonesia. Permasalahan keselamatan jalan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tapi juga menjadi masalah global ya. Setiap tahun terdapat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas atau lebih dari 3.000 jiwa per harinya. WHO telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi ya. Dan ini yang jadi penyebab kematian tertinggi itu bukan karena penyakit tapi karena kecelakaan. Ya, jadi penyakit jantung, penyakit apa ya tanya ya, penyakit yang kanker itu kalah dengan kecelakaan angka kematiannya. Pada Maret tahun 2010, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Decade of Action for Road Safety ya, 2011 and 2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional, dan global. Ya, ini adalah suatu usaha ya dalam menekan tingginya angka kecelakaan baik di level nasional maupun di level dunia ya maupun di level global. Hasil analisis data kecelakaan tahun 2010 menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 86 orang meninggal setiap harinya. Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif, yakni usia 22 sampai 50 tahun. Ya. Loss productivity dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 sampai 3,1% dari total PDB Indonesia. Tadi sudah disampaikan atau setara dengan 205 sampai 220 triliun ya pada tahun 2010 dengan total PDB mencapai 7.000 triliun. Dari pendapatan domestik bruto Indonesia itu sudah mencapai 7.000 triliun ya. Luar biasa. Oke. Target RUNK ya, jadi kita menjalankan program RUNK Rencana Umum Nasional Keselamatan ya, itu targetnya nantinya ada target jangka panjang itu ada menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebesar 80% pada tahun 2035 berbasis data tahun 2010 yang diukur berdasarkan tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan atau disebut indeks fatalitas per 10.000 kendaraan. Pada tahun 2035, ya, indeks fatalitas yang diinginkan sebesar 0,79. Ya,
0,79 per 10.000 kendaraan. Ya. Terus pada tahun 2010, angka kematian per 100.000 populasi adalah sebesar 13, 16, dan ditargetkan pada tahun 2020 dan 2035. Berarti angka kematian per 100.000 populasi pada tahun 2020 kemarin ya itu berada pada angka 13. Nanti pada tahun 2035 16 ya. 2000, yang 6,57 penurunan ya itu pada tahun 2020 dan 2035 itu turun menjadi 2,63 ya dari seharusnya 16 ya kalau kita proyeksikan. Nilai CFR-nya pada tahun 2010 sebesar 50,7% dan ditargetkan pada tahun 2020 dan 2035 menjadi 25% dan 10,14%. CFR itu adalah case fatality rate ya. Jadi kasus yang menimbulkan korban meninggal ya CFR itu. Nah, 5 pilar keselamatan ya. Jadi di awal slide ya itu juga sudah disinggung mengenai 5 pilar keselamatan. Ini adalah usaha atau mitigasi untuk menurunkan angka kecelakaan. Yang pertama adalah manajemen keselamatan jalan. Yang kedua adalah jalan yang berkeselamatan. Yang ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Yang keempat itu adalah perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Dan yang terakhir itu adalah penanganan korban pasca kecelakaan. Nah, ini ada 5 pilar peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ya LLAJ. Jadi yang pertama tadi adalah safe management. Yang kedua adalah safe route, ya, jalan yang berkeselamatan. Yang ketiga adalah safer vehicle, yakni kendaraan yang keselamatan. Terus yang keempat adalah safer people, peningkatan keselamatan perilaku pengguna jalan keselamatan ya. Dan yang terakhir adalah peningkatan perawatan pasca laka, yakni post crash ya. Nah, ini ada traffic collision, kejadian kecelakaan lalu lintas. Traffic collision is also called motor vehicle collision, car accident, or car crash. Nah, occurs when a vehicle collides with another vehicle, pedestrian, animal, road debris. Road debris itu semacam ini ya, barang atau objek yang ada di jalan ya. Or other stationary obstruction. Stationary obstruction itu adalah objek tetap ya. Misalkan di situ ada semacam pohon gitu ya. Itu kan tetap ya pohon itu ya. Yaitu such as tree ya, pole or building ya. A number of factors contribute to the risk of collision, including vehicle design, speed of operation, road design, road environment, driving skills, impairment due to alcohol or drug ya, and behavior, notably aggressive driving, ya, distracted driving, speeding and street racing ya. Jadi itu adalah balap-balapan kebut-kebutan. Some countries avoid of using term accident since it means no blame. Nah, ini yang kadang yang kita ini ya, yang nggak tahu sama sekarang sudah ini apa sudah clear apa belum ya mengenai istilah kecelakaan ya. Di jalan raya kadang tidak ada istilah kecelakaan. Kadang orang menyebutnya itu adalah dia meninggal karena apa. Yang disebutkan bukan karena kecelakaannya, tapi sebab dia meninggal. Nah, some countries avoid of using term accident, jadi tidak mengakui istilah kecelakaan. Ya. Jadi misalkan akibat kecelakaan itu dia meninggal karena apa? Nah, itu yang diperhatikan itu dia meninggalnya karena apa? Bukan karena kecelakaan. Itu yang kedua. Type of road traffic collision ya. Jadi road traffic collision generally fall into one of four common types ya. Jadi yang pertama ini ya, lane departure crash ya, which occur when a driver leave the lane they are in and collide with another vehicle or roadside object ya. This include head-on collision and run-off road collision. Jadi di sini head-on collision itu adalah tabrak depan-depan ya.
Terus collision at junction include rear end collision and angle or side impact. Jadi adanya tabrakan depan belakang atau dari samping, ya. Terus collision involving pedestrian and cyclist yang melibatkan pejalan kaki dan pesepeda. Terus collision with animal. Jadi ini adalah yang 4 yang biasanya kejadian ya. Oke, saya lanjutkan. Kejadian angka kecelakaan ya. Ini sebenarnya sama. Safety performance of roadway is almost always reported at rate ya. That is some measure of harm, deaths, injuries, or number of crashes divided by some measure of exposure of the risk of this harm. Rates are used to rates are used so the safety performance of different location can be compared and to prioritize safety improvement. Common rates related to road traffic facility to the number of death per kapita ya. Jadi ini adalah untuk menghitung tingkat fatalities kecelakaannya ya. Jadi number of death per kapita ya. Per registered vehicle ya, per license driver. Jadi bisa nanti dikaitkan dengan kendaraan terregistrasi ya di Samsat atau juga per ini license driver. Jadi pengemudi sudah mempunyai izin mengemudi ya, SIM ya. Or per vehicle mile or kilometer travel. Jadi sekian juta perjalanan ya, sekian juta kilometer perjalanan. Itu salah satunya perbandingan jumlah kejadian kecelakaan. Itu adalah penampilan data. Simple counts are almost never used ya. The annual count of fatalities is a rate, namely the number of fatalities per year. There is no one rate that is superior to the others in any general sense. The rate to be selected depend on the question being asked, and often also on what data are available. What is important is to specify exactly what rate is measured and how it related to the problem being traced. Ya, jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan apa sih penyebab utama kecelakaan tersebut ya. Some agencies concentrate on price per total vehicle distance travel. Others combine rate. The US state of Iowa, for example, selects high collision location based on the combination of crash per million miles travel, crash per mile per year, and value loss, ya, crash severity. Jadi tingkat keparahan dari kecelakaan. Fatality ya, fatality adalah ini ya, kalau sederhananya fatality itu adalah tingkat kematian ya akibat kecelakaan. The definition of road traffic fatality varies from country to country. In the United States, the definition uses the Fatality Analysis Report System, FARS, run by the National Highway Traffic Safety Administration, and HTSA, ya, is a person who dies within 30 days of a crash on a US public road involving a vehicle with an engine. Ya, jadi yang meninggal dalam rentang waktu 30 hari setelah kejadian kecelakaan ya. The death being the result of the crash. Yes. In the US, therefore, if a driver has non-fatal heart attack that leads to a road traffic crash that cause death, that is a road traffic fatality ya. Jadi bisa jadi itu menjadi penyebab. Jadi di sini ada klausul mengenai being ini ya, driver has non-fatal heart attack ya. Jadi kalau ada serangan jantung yang menyebabkan kejadian kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, itu juga disatakan road traffic fatality ya. However, if the heart attack caused death ya, prior to the crash, then there is not a road traffic fatality. Definition of road traffic fatality can change with time in the same country. For example, fatality was defined in France as a person who dies in the 6 days ya. Pada data sebelum tahun 2000. Jadi di Prancis itu katakan korban meninggal dunia itu kalau setelah 6 hari ya, setelah kejadian kecelakaan. And was subsequently changed to the 30 days ya, setelah tahun 2005 after the collision. Jadi Prancis itu awalnya sebelum tahun 2005 itu orang dikatakan meninggal dunia karena kecelakaan kalau dia meninggal dalam rentang waktu 6 hari ya. Nah setelah itu setelah tahun 2005 di sini definisinya itu dirubah. Jadi orang itu dikatakan meninggal dunia kalau kejadiannya bukan 6 hari lagi, tapi sampai 30 hari setelah kejadian kecelakaan.
Berikutnya adalah analisis black spot ya, accident black spot. In road safety management, an accident black spot or black spot is a place where road traffic accident have historically been concentrated. Ya, concentrated. It may have occurred for a variety reasons such as sharp drop or corner in straight road. Ya, jadi ada tikungan tajam. So oncoming traffic is concealed, a hidden junction on fast road. Ya, jadi ini beberapa penyebab tikungan tajam ya, terus adanya apa persimpangan ya, apakah pertigaan biasanya di dalam jalur cepat ya, poor or conceal warning sign at a crossroad ya. Jadi warning sign yang kurang, peringatan-peringatan gitu ya, rambu-rambu peringatan yang kurang pada jalan sebelah jalan itu salah satunya penyebabnya itu ya. Oke, sampai di sini pertanyaan. Saya lanjutkan materi yang lain. Enggak ada, saya lanjutkan. Saya kasih materi yang lain. Ini adalah mengenai ini ya, keselamatan lalu lintas. Nah, saya share. Nah, ini adalah tinjauan keselamatan lalu lintas dalam bidang keteknik sipilan ya. Ini adalah dulu materi ini ya, untuk lomba pelajar pelopor tertib lalu lintas pada tahun 2010, yang biasanya yang mengadakan lomba ini adalah Dinas Perhubungan ya. Oke, di sini ada data mengenai kecelakaan lalu lintas. Ini kota Surabaya ya, tahun 2000 ya, lama sekali memang, tapi naik turun naik ya, naiknya cukup signifikan 466. Ini adalah tingkat atau tingkat keparahan ya korban kecelakaan, mulai dari meninggal, luka ringan, dan luka berat. Yang meninggal itu yang putus-putus ini yang meninggal. Jadi ini yang meninggal ya. Terus ini yang luka ringan dan ini yang luka berat. Lanjut. Ini jenis kendaraan yang terlibat ya. Yang paling besar ini yang sepeda motor ya, paling banyak. Di atas 30%, yang lainnya di bawah 30%. Kalau umur pelaku yang paling banyak yang ini ya. Ini adalah 22 sampai 30 tahun. Ya, 22 sampai 30 tahun. Berikutnya yang 31 sampai 40 tahun. Nah, ini keselamatan berkendaraan diselenggarakan berdasarkan standar-standar dan aturan, bukan dipersepsikan masyarakat seperti asalkan selamat ya. Keselamatan lalu lintas adalah suatu bentuk usaha atau cara mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara umum, untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dilakukan dengan cara satu mencegah ya, mencegah terjadinya kecelakaan atau accident prevention atau active safety. Yang kedua adalah mengurangi terjadinya kecelakaan, ini accident reduction, passive safety. Ya. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan ya itu adalah manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Terus faktor yang menyebabkan meningkatnya kejadian risiko kejadian kecelakaan adalah pertama yang tadi faktor jalan ya. Yang pertama pengguna jalan, road user faktor itu terkait dengan tidak berpengalaman, muda, dan pengemudi dengan berbahaya ya. Terus pengemudi dengan pengaruh alkohol, obat, mengabaikan aturan lalu lintas ya.
dan tidak menghiraukan ini ya, safety device, tidak menggunakan safety device mesti seperti safety belt untuk yang mobil, helm untuk yang sepeda motor. Untuk vehicle faktor ya, kendaraan ya, dari kendaraan itu karena kondisi ban ya, rem yang kurang bagus, terus lampu yang juga tidak berfungsi bagus. Jadi lampu-lampu yang ada di kendaraan bermotor itu sebenarnya itu juga salah satu yang apa ya, yang membantu untuk keselamatan lalu lintas ya, keselamatan diri kita pada saat di jalan. Kita mau pindah lajur, kita mau menyeberang jalan, ya, itu biasanya kita menggunakan lampu sen. Kita untuk mengurangi kecepatan itu ada lampu rem. Kalau lampu remnya tidak berfungsi itu berbahaya kalau di belakang kita ada kendaraan lain. Kalau sesama sepeda motor tidak masalah, tapi kalau di belakangnya itu berupa kendaraan besar, bis atau truk, nah itu yang berbahaya kalau lampu rem tidak menyala. Lampu depan itu pun juga, lampu depan maupun lampu belakang itu eh, juga punya fungsi ya untuk keselamatan kita ya. Jadi kalau itu mati bahaya, terutama kalau kita di jalan raya yang tidak ada penerangan, tidak ada PJU-nya, itu sangat bahaya. Berikutnya adalah road factor atau faktor jalan raya. Di situ nanti high or no speed limit ya, jadi tidak ada pembatasan kecepatan ya, itu juga bahaya karena desain speed, kecepatan rencana dari kecepatan desain dari jalan itu ada sendiri-sendiri ya. Biasanya yang paling berbahaya itu di tikungan. Ya, kalau di jalan lurus kecepatan berapapun nggak akan bahaya, tetapi kalau di tikungan itu kecepatannya itu apa terbatas, dibatasi ya. Di tikungan itu didesain dengan kecepatan tertentu ya. Jadi di situ tidak boleh membelok dengan kecepatan terlalu tinggi. Kalau di jalan tol, secara desain biasanya jalan tol itu didesain dengan kecepatan 120 km per jam di tikungan. Ya. Tetapi rambu yang ada yang di lapangan itu maksimal adalah 100. Ya. Tidak boleh 120, tidak boleh. Jadi harapannya nanti orang biasanya overspeed-nya adalah 120 kira-kira ya. Jadi lampunya saya kasih 100 saja. Ya. Jadi diturunkan. Jadi lainnya adalah poor visual guidance. Jadi marka rambu rambu pandu pemandu untuk di jalan itu berkurang. Misalkan kalau di depan ada tikungan tidak ada rambu peringatan, bisa bisa menimbulkan bahaya juga ya. Terus yang di intersection, di simpang itu juga kalau tidak ada tanda-tanda berupa rambu atau marka itu juga berbahaya. Terus narrow road, jalan yang sempit, ya. Poor alignment standard, terus poor maintenance of pavement and shoulder, jadi maintenance atau perawatan jalan dan bahu jalan yang kurang bagus, itu juga menjadi faktor dari jalan ya. Steep ditches ya, steep ditches itu karena ditch itu adalah saluran samping ya, saluran samping. Karena saluran samping itu merupakan bagian dari suatu jalan ya, bangunannya salah satu dari jalan. Terus objek near the road ya, jadi ada objek tetap atau bangunan ya yang dekatnya jalan itu juga berbahaya. Traffic and environment factor. Jadi di sini yang mix or motorized and non motorized vehicle or pedestrian. Poor traffic management and enforcement of the traffic code. Jadi manajemen lalu lintas yang jelek dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ya itu juga bisa menimbulkan, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Darkness and inclement weather condition. Jadi ini yang tadi salah satu cuaca buruk ya, hujan, kabut, terus kalau ada kebakaran ilalang di sebelah itu ya juga bisa menjadi penyebab kecelakaan. Inadequate emergency medical service ya, jadi penanganan medis terhadap korban kecelakaan yang kurang bagus itu juga bisa menjadi penyebabnya. In economic pressure factor such as competition for passenger have result more speeding and reckless driving by drivers of public service vehicle. Jadi ini yang aneh ya, kalau Anda perhatikan untuk yang bis antar kota ya, bis antar kota itu kan kadang salip-salipan itu ya, seperti balapan, tujuannya adalah untuk mencari penumpang ya. Karena mereka sistem dari
bis itu sendiri adalah sistem setoran. Ya. Jadi semakin banyak penumpang, maka dia akan menyetor harga tiket, menyetor setoran dengan penjualan tiket ke penumpang itu juga akan semakin besar. Dan dia juga akan mendapatkan komisinya juga semakin besar pula. Nah, itu yang menyebabkan salah satu penyebab ini ya, orang berbuat mengemudi dengan ugal-ugalan, khususnya untuk yang pengemudi angkutan umum bus itu ya. Berikut ini adalah diagram permasalahan dari dari transportasi ya, diagram permasalahan ya. Jadi di situ kalau kita bicara sistem transportasi itu ada sumber daya alam, kegiatan masyarakat ya, kegiatan usaha masyarakat itu menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di dekatnya ya. Selain itu juga pola tata guna lahan ya, itu juga mempengaruhi dari kegiatan dari masyarakat. Di situ nanti akibat adanya itu ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia, kegiatan usaha masyarakat dan itu akan membentuk suatu sistem transportasi ya. Sistem transportasi itu terdiri dari jaringan jalan, alat transportasi dan manajemen lalu lintas. Untuk jaringan jalan di situ faktor-faktornya itu adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu adalah lingkungan sisi jalan dan pola tata guna lahan. Untuk fungsi jalan itu terbagi menjadi 3, arteri lokal, ya, arteri, fungsi jalan. Benar. Fungsi jalan itu sebenarnya ada arteri kolektor ya, arteri kolektor. Terus untuk desain geometrik itu kaitannya adalah lebar tikungan, pelandaian, ya, jarak pandang, tipe simpang, terus desain lapisan perkerasan. Itu hubungannya adalah dengan tipe permukaan perkerasan, apakah fleksibel pavement pakai aspal atau rigid pavement pakai beton. Berikutnya yang perlu diperhatikan dan untuk desain lapisan perkerasan itu ada tebal lapis perkerasannya. Ya. Terus faktor manusia atau pengemudi, terus karakteristik kendaraan operasional kendaraan itu untuk alat transportasinya ya, itu ada manusia pengemudinya, karakteristik kendaraan operasional, terus ada lalu lintas. Ya, lalu lintas itu meliputi kecepatan, volume, dan kepadatan. Ya. Terus yang terakhir untuk alat transportasi itu adalah sistem operasional angkutan. Untuk manajemen lalu lintas itu faktor-faktornya yang mempengaruhi itu adalah kontrol. Kontrol di sini yang mengatur lalu lintas ya, itu meliputi rambu, marka, median ya, pulau jalan, sinyal lalu lintas. Terus untuk tipe pengaturan arah ya, itu jalan itu bisa satu arah, bisa dua arah. Terus sistem parkir. Ya, parkirnya apa, on street atau off street ya, itu salah satu manajemen lalu lintas. Kalau jalannya tersebut di situ itu cukup ramai, jangan ada on street ya, on street dilarang ya. Terus ada pejalan kaki juga untuk manajemen lalu lintas. Problemnya ya, kalau untuk lingkungan itu pemakaian tanah dan jalan tercampur berakibat pada mixed traffic ya. Jadi pemakaian tanah dan jalan yang bercampur itu akibatnya adalah mixed traffic ya. Jadi tercampurnya lalu lintas angkutan berat dengan sepeda motor itu menjadi satu. Itu salah satu penyebabnya adalah itu tadi ya, pemakaian dan tanah dan jalan yang tercampur. Terus untuk jalan juga adalah desain teknis yang kurang sesuai ya, itu bisa menjadi problem ya, kecelakaan lalu lintas. Terus untuk alat transportasi itu adalah pelanggaran persyaratan atau teknis operasional. Dan yang terakhir itu untuk manajemen lalu lintas itu adalah pengaturan penempatan yang kurang tepat dan tidak sempurna. Itu menyebabkan usaha manajemen lalu lintas kurang optimal, kurang maksimal, dan akibatnya adalah kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini faktor penyebab. Jadi jalan lingkungan itu adalah 3%, pengguna jalan 57%, ya, kendaraan adalah 2%. Terus antara lingkungan jalan dan pengguna jalan adalah 27%, ya. Pengguna jalan dengan kendaraan itu ada 6%. Jadi yang terlibat ya. Terus kalau ketiga-tiganya yang terlibat itu adalah 3%, ya. Kali kalau jalan dan lingkungan dan kendaraan itulah 3%. Ya. Ini adalah kontribusi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sendiri definisi pada bab 9 pasal 93 PM nomor 43 tahun 93 itu adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian atau benda. Minimal ada satu pemakai jalan bergerak karena tidak disengaja atau disangka, maka akan menimbulkan rasa heran, terkejut, atau tercengang. Ada pihak yang dirugikan,
peristiwanya yang menyedihkan ya. Ini yang definisi dari kecelakaan lalu lintas. Untuk tingkat kecelakaan ya, berdasarkan The National Safety Council, di sini ada fatal accident ya. Terus A-type injury accident ya, ini kecelakaan yang menyebabkan luka yang banyak mengeluarkan darah. Terus B-type injury accident, itu adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka memar atau luka lecet. Terus C-type injury accident, itu adalah kecelakaan yang tidak mengakibatkan luka-luka yang nampak, tetapi korban mengeluh sakit ya. Dan terakhir adalah PDO ya, property damage only accident. Itu kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan harta benda. Ini klasifikasi kecelakaan lalu lintas ini ada di buku 1, 2, 3 langkah MTI ya, volume MTI itu adalah Masyarakat Transportasi Indonesia. Itu ada suatu organisasi untuk orang-orang transportasi yang ada di Indonesia. Itu di sini klasifikasi kecelakaannya, kecelakaan fatal ini yang meninggal kejadiannya adalah dalam rentang waktu 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Terus yang kedua ada luka parah, ya, dirawat di rumah sakit lebih dari 30 hari. Terus yang luka ringan, itu adalah perawatan medis atau dirawat di rumah sakit kurang dari 30 hari. Sedangkan yang PDU ada kecelakaan yang hanya berakibat pada kerusakan barang hak milik saja. Dan kerusakan atau kerugian ini biasanya dinyatakan dalam ukuran moneter. Misalnya sekian rupiah, gitu, sekian juta rupiah. Jenis kecelakaan kendaraan bermotor, kita sudah bahas sebelumnya, juga ada yang tebak dari sudut ya, samping, terus depan belakang, dari samping ya, terus dari depan, dan tabrak secara mundur. Parameter kecelakaan itu ada angka kecelakaan yang menggambarkan jumlah kecelakaan yang terjadi, meliputi angka kecelakaan secara umum yang menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Terus yang B itu adalah angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang fatal, ya, fatalitasnya seperti apa. Terus yang ketiga itu adalah angka keterlibatan yang menggambarkan tipe kendaraan dan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini ada perumusan penghitung angka kecelakaan per kilometer, ya, R itu ya. Itu ada jumlah total kecelakaan setahun dibagi panjang jalan, terus tingkat kematian berdasarkan populasi, itu adalah jumlah total kecelakaan meninggal dalam setahun dikalikan 100.000 dibagi populasinya ya. Terus tingkat kematian berdasarkan kendaraan terdaftar ya. Itu yang perlu kita perlukan datanya, itu adalah jumlah total kecelakaan meninggal dalam setahun dikalikan 10.000 dibagi M. M itu adalah jumlah kendaraan terdaftar pada suatu area. Severity Index atau angka kecelakaan per kilometer, yaitu menggambarkan jumlah kecelakaan setahun dari jumlah jenis per kilometer pada ruas jalan yang dikontrol ya. Itu nanti A dibagi L, A itu sendiri adalah jumlah total kecelakaan setahun, L itulah panjang bagian jalan dalam kilometer. Tingkat kematian berdasarkan populasi, maka yang kita perlukan datanya adalah jumlah total kecelakaan meninggal dalam setahun dikalikan 100.000 dibagi populasi per area. Sedangkan untuk tingkat kematian berdasarkan kendaraan terdaftar, itu adalah jumlah total kecelakaan meninggal dalam setahun dikalikan 10.000 dibagi jumlah kendaraan terdaftar pada suatu area. Nah, ini yang notasi untuk jenis kecelakaan ya. Nah, ini adalah untuk pergerakan kendaraannya. Kalau tidak ada informasi apa-apa, maka dianggap sebagai passenger car, yang kalau ada T itu adalah truk, kalau ada B itu adalah bus, yang C ini adalah sepeda angin, yang U-nya adalah other, atau apakah kendaraan berat, truk, forklift atau apa, ini nanti mungkin akan masuk other. Yang putus-putus ini adalah pedestrian. Terus ini adalah simbol pergerakannya, left turn, right turn, straight, yang lurus, ya, belok kiri, belok kanan, dan lurus. Terus tingkat keparahan, severity symbol, PDO, property damage only, ya, tidak ada kerugian luka, itu tidak ada, meninggal juga tidak ada, hanya kerugian material. Yang ini menyebabkan injury. Injury itu ada luka ringan, bisa luka berat, yang ini adalah fatal, meninggal. Nah, ini ada tipe simbol untuk jenis kejadian kecelakaan ya. Ya. Depan, belakang, depan samping ya. Depan menyudut ya, ini samping-samping ya. Side swipe ya. Side swipe. Terus ini adalah side swipe juga ya, tapi ini yang searah pergerakan kendaraan, ini yang berlawanan arah. Terus ini out of control, jadi dia berputar-putar kendaraannya, jadi simbolnya seperti spiral ya.
Terus yang terakhir ini adalah collision with fixed object ya, jadi menobrak objek yang tetap, misalkan menabrak pohon ya. Nah, ini nanti logo tandanya seperti ini. Sama, hampir sama ini ya. Nah, ini contoh kalau di sebuah simpang ya. Penggambarannya adalah seperti ini kejadiannya ya. Biasanya penyajian data dari kecelakaan itu ada dalam 1 tahun ya. Ini juga contoh dari illustrative collision diagram. Pencegahan terjadinya kecelakaan, perencanaan tata guna lahan ya. Nah, di sini kan ini adalah hanya terpisah misalkan ini pemukiman, ini sekolah. Nah, ini arah-arah sekolah kan berarti harus menyeberang ya. Nah, ini yang berbahaya. Ini berpotensi timbul kecelakaan. Salah satu solusinya adalah ini dipindah ke sini. Nah, kalau dipindah ke sini berarti tidak ada yang crossing jalan. Nah, mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Atau bisa juga ini dari orang penduduk ya, ini pabrik orang bekerja. Nah, ini juga pasti dia akan menyeberang juga. Jadi, seperti itu. Ini area pemukiman perlu adanya prioritas bagi pejalan kaki, yakni biasanya yang dalam kalau dia berjalan digunakan untuk sejajar jalan untuk berjalan ya, itu membutuhkan trotoar, tapi untuk berjalan menyeberangi jalan itu membutuhkan zebra cross pertama, bisa juga zebra cross yang dilengkapi dengan traffic light, terus yang bisa juga berupa jembatan penyeberangan ya, yang lebih aman lagi ya. Pada area komersil perlu disediakan fasilitas bagi pedagang dan pembeli yang terpisah dari jalan ya. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi ini ya dipisah di luar jalan ya, tidak di trotoar gini ya. Dari trotoar ini. Jadi ini dipisah sebelah sini ya, ini jalannya, ini tempat jualannya. Pada area industri perlu adanya penyediaan area bongkar muat barang yang baik ya. Nah, ini bongkar muatnya di sini ya. Nah, ini diparkir. Ini sudah ada gudangnya untuk bongkar muat. Juga bongkar muat di gudang ya. Sudah cukup bagus ya. Terus tidak jelasnya hierarki kelas jalan mengakibatnya terjadinya mixed traffic ya, yang lebih berpotensi terjadinya kemacetan. Nah, ini bercampur menjadi satu, sepeda motor, ini ada truk ya. Ini the base ya, ini yang berpotensi terjadi kecelakaan ya. Karena hierarkinya tidak jelas ya, semua kendaraan bisa mencampur menjadi satu. Istilahnya adalah mixed traffic ya. Perencanaan jaringan jalan yang tidak baik mengakibatkan kendaraan mempunyai alternatif melewati jalan akses yang lain yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Contohnya. Ini adalah jalan kampung ya. Nah, jalan kampung itu lebarnya berapa sih? Dia maunya ke sana ya. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi di sini jalannya dibuat tidak tembus. Ya, tidak tembus. Jadi orang yang di sini itu bisa keluar di sini ya. Tidak menjadi jalan pintas yang dari sini atau yang mau ke sana juga ya. Terus perencanaan jaringan jalan. Seiring dengan perkembangan suatu kota akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas dalam kota tersebut, yaitu lalu lintas di dalam kota tersebut dengan lalu lintas yang hanya melewati kota tersebut. Alternatif solusinya adalah membuat jalan bypass yang tidak melewati kota tersebut ya. Jadi yang biasanya lalu lintas yang hanya lewat saja itu adalah lalu lintas antar kota. Kalau kita perhatikan lalu lintas antar kota itu apa saja sih? Biasanya itu adalah truk-truk berat, truk barang, atau kendaraan penumpang yang sifatnya kapasitasnya besar, misalkan bis. Ya. Nah, tujuan dari dibuat jalan bypass ini adalah untuk memindahkan pergerakan bus ataupun truk keluar sini, ya, keluar sini. Oh, maaf, di sini ya yang baru. Ini yang lawak, ini yang baru dibuat jalan di sini. Nah, dibuat jalan di sini. Jadi di sini nanti pertama bisa mengurangi kemacetan, yang kedua ini bisa mengurangi kejadian kecelakaan. Ya. Nah, ini pembuatan bypass. Ya. Dan tidak melewati kota akan dapat memisahkan lalu lintas yang ada di dalam kota tersebut dengan lalu lintas yang hanya lewat saja. Ya, jadi ada kendaraan yang hanya lewat saja di sini. Itu tadi biasanya bis, kendaraan yang antar kota itu ya, atau truk antar kota itu ya.
dengan melewati bis atau terlewat sini, ini bebas dari kendaraan besar ya. Perencanaan jaringan jalan, serta penentuan hierarki pada jalan utama yang baik akan mengurangi terjadinya konflik antar pemakai jalan. Ya. Ini masih bercampur, ini juga masih bercampur, sepeda motor. Ya. Yang ini yang sudah lumayan sepi ya. Mungkin kejadian yang paling sederhana yang di Surabaya itu ya, dulu Ayani itu tidak ada frontage ya. Kalau tidak ada frontage itu kalau pagi itu waduh sepeda motor, ya, mobil, kadang ada truk itu bisa menjadi satu, ngumpul jadi satu di Jalan Ahmad Yani. Tapi begitu sekarang dibuat frontage, semua sepeda motor itu harus lewat frontage ya. Harus lewat frontage. Kita kembali di sini untuk perencanaan jaringan jalan pada jalan-jalan minor di mana lebih banyak jenis pengguna jalan. Pada tahap perencanaan jalan perlu adanya penyediaan fasilitas bagi masing-masing pengguna jalan tersebut ya. Ini untuk yang jalan minor ya, jalan kecil ya. Terus tidak adanya fasilitas bagi pejalan kaki ya. Nah, di sini ada fasilitas bagi pejalan kaki yang terencana. Ini ada trotoarnya ya. Ini nggak ada trotoarnya, ini langsung bahu jalan dan turun ini ya. Terus jalan yang cukup lebar di daerah pemukiman. Ini diberi perlengkapan di mana di situ dibuat ini ya, semacam dikecilkan ya, tujuannya adalah untuk untuk parkir bisa juga, terus untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Terus ini untuk perencanaan fasilitas jalan, ini ada tersedianya sarana transportasi angkutan umum yang terintegrasi dengan fasilitas bagi penumpangnya. Ini halte ya, ini juga halte ya. Terus tidak cukupnya jarak pandang dan bahu jalan yang sempit serta saluran drainase berbentuk U lebih berpotensial terjadi kecelakaan. Nah, ini jarak pandang terhalang di sini ya. Ini mungkin masih untuk kendaraan kecil akan terhalang, tapi untuk bis dan truk mungkin masih bisa melihat. Nah, karena ada ini tikungan ini. Nah, ini kalau dia bertemu di sini, ini yang di sini misalkan menghindar agak ke kiri, dia bisa jatuh ke saluran drainase ini. Ya, ini berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jarak pandangan yang luas ya, dengan lebar bahu jalan yang cukup serta bentuk drainase yang dangkal akan mengurangi bahaya kecelakaan. Ini adalah usulannya, mitigasinya. Alignment horizontal, jarak pandang yang terbatas dan fasilitas pengarah yang tidak ada akan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, di sini nanti ada tambahan fasilitas marka dan rambu ya mestinya ya. Ini ada rambu-rambunya. Ini pengarah, rambu pengarah. Terus selanjutnya alinyon vertikal, bentuk alinyon vertikal yang tidak baik, roller coaster naik turun, perlu adanya marka jalan pada daerah yang dilarang menyiap. Biasanya yang dilarang menyiap itu di puncak sini. Ya. Karena kita tidak tahu di depan kita ini ada kendaraan apa tidak. Ini biasanya garis menerus, garis lurus ya, marka lurus. Kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal. Kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal yang tidak baik, yang baik pada suatu tikungan menghasilkan jarak pandang yang cukup. Kebalikannya kalau koordinasinya tidak baik, itu jarak pandangnya kurang. Kalau ini baik ya, jadi kita bisa melihat dari sana sampai sana ya. Ini kita bisa lihat jarak pandangnya luas. Berbeda dengan ini. Nah, ini kita terputus sampai di sini saja. Kita tidak bisa melihat jalan ini turun apa jalan ini naik. Ya, tapi kalau di sini kita bisa melihat sampai jauh ke sana. Nah, ini yang koordinasi desain ya, desain koordinasi untuk alinyemen horizontal vertikalnya sudah baik ya. Kalau yang ini terputus ya. Kita lanjut. Saluran drainase yang berbentuk V yang dalam serta bawah jalan yang sempit akan menimbulkan bahaya saat kendaraan keluar dari perkerasan ya, karena dia langsung jatuh di sini. Tapi kalau dia salurannya dangkal dan bahunya cukup lebar, ini cukup lebar ya. Nah, ini memberikan sedikit keamanan ya bagi kendaraan kalau misalkan dia terlalu pinggir ke kiri ya. Tidak adanya delineation pada tikungan akan membahayakan bagi pemudi. Delineation itu adalah semacam guidance ya, guidance atau panduan bagi pengemudi bahwa itu adalah tepi dari suatu jalan. Ya. Ini ya, ini tepi. Nah, di tepi-tepi itu harus adanya delineation pada tikungan akan membantu pengemudi mengerti batas kekerasan yang ada ya. Jadi dia ada di tepi-tepi jalan ini.
Punya delineasi juga ya. Ini ada di tepi jalan. Vegetasi di tepi jalan, letak pohon yang terlalu dekat terhadap perlintasan akan meningkatkan fatalitas dari tabrakannya. Seperti ini contohnya. Letak dan jenis vegetasi yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Jadi harus jauh sekali dari tepi jalan. Ini adalah terkait dengan median barrier, ya. Pemisah jalur adalah median. Ini desain median yang tidak tepat, ya. Ini median yang sempit. Terus ini median yang baik, ya. Jadi ini apa ya istilahnya, ini dari beton, ya. Terus ini movable concrete block, ya, yang ini yang bisa dipindah-pindahkan. Ini biasanya untuk di dalam kota yang sifatnya terkait dengan manajemen, ya. Karena mungkin bisa jadi dia tidak macet, itu bisa di apa, atau butuh jalan yang lebih lebar, ya, ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini yang media barrier yang, nah ini apa, dilubangi, ya, dilubangi untuk sebagai tempat penyeberangan yang tidak boleh, ya. On road bus stop menyebabkan hambatan lalu lintas serta berpotensi menjadi bahaya bagi kendaraan dan penumpang, ya. Jadi apa ya, menyetop kendaraan angkutan umum di tepi jalan itu bahaya, ya, terutama bagi kendaraan yang di belakangnya, ya. Kadang tidak terlalu pendek jaraknya dengan yang di depan, terus tidak memberi isyarat kalau dia mau minggir, ya, itu seringkali terjadi. Off-road bus stop mengurangi bahaya bagi penumpang dan kendaraan. Jadi dibuat ini, ya, seret masuk ke sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak berhenti di sebelah sini, tapi masuk sebelah sini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ya. Ini pejalan kaki, lebar footway yang sempit serta adanya pelengkapan jalan mengakibatkan pejalan kaki menggunakan badan jalan. Seperti ini, jadi ini kecil, setelah sudah sempit ada PJU. Nah, ini orang akan menghindar masuk ke jalannya. Nah, ini yang lebar-lebar, ya. Ini juga lebar. Nah, ini aman sekali ini. Ini yang terpisah juga, ya, kalau orang jalan. Tapi yang di sini yang nggak boleh. Ini yang footway juga. Nah, ini terpisah, ada jembatan, ya. Zebra cross yang terlalu panjang tanpa pembatas tengah dan adanya LTOR sangat membahayakan bagi pejalan kaki. LTOR yang belok kiri langsung, ya. Kalau ini RTOR, ya, right turn on red. Jadi yang ini belok kanan langsung. Kalau ini sistem setir kiri, ya. Nah, ini yang bahaya. Kalau negara yang sudah maju, yang tingkat kedisiplinannya tinggi, ini mobil ini pasti akan memberi kesempatan pada penyeberang jalan. Zebra cross dengan pembatas tengah memungkinkan pejalan kaki menunggu. Ya. Ini fasilitas penyeberangan jalan, JPO, ya. JPO di Surabaya ini sudah JPO-nya sudah dilengkapi dengan, ada beberapa yang sudah dilengkapi dengan lift, ya. Terus ini adalah kanalisasi suatu simpang. Terus ini adalah kanalisasi akan memisahkan gerakan dan pengguna bagi kendaraan yang membelok, ya. Traffic management method dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik lalu lintas. Terus ini kontrol akses, ya, akses kontrol, ya. Jadi membatasi akses langsung ke jalan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua rumah punya akses langsung ke jalan, ya. Jalannya soalnya jalan umum, jalan raya, jalan besar, ya. Ini bahaya sekali. Nah, di sini aksesnya dipindah ke belakangnya sini. Nah, di belakang sini. Jadi dia tidak lagi terhubung di sini, tapi dia lewat belakangnya sini. Nah, nanti digabung, di sini dibuatkan jalan satu. Jadi aksesnya hanya satu. Dari yang semula setiap rumah bikin akses, akhirnya dipakai satu saja. Nah, ini mengurangi kemacetan dan mengurangi kejadian kecelakaan, ya. Ini road marking, marka, ya. Road marking juga untuk marka. Road facility ini yang tadi pita penggaduh, ya, yang ada di pinggir, di bahu jalan untuk memberi peringatan bahwa pengemudi sudah berada di pinggir jalan, ya. Oke, ada pertanyaan? Tambahan materi terkait dengan
keselamatan lalu lintas jalan. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.